Cerita ini bermula dari sebuah kerajaan kecil yang berada di wilayah Paguruyung, Sumatera Barat. Seorang putri dan pangeran adalah dua insan yang saling mencintai. Mereka berencana melangsungkan pernikahan yang sangat dinanti. Namun, sayangnya, ketika mendekati hari spesial itu, hubungan mereka harus kandas. Tapi sebelumnya klik tombol subscribe di bawah ini, agar channel ini terus berkembang. Orang tua pangeran tidak menyetujui pernikahan tersebut karena mereka baru mengetahui bahwa sang putri memiliki kelainan fisik yang dikenal dengan sebutan basusu ampek badarah putih. Selamat menyaksikan. Seorang putri cantik yang hatinya hancur karena pernikahannya yang batal. Tiap hari, ia tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Putri itu memutuskan untuk pergi dari istana, mencari penyembuhan untuk luka hatinya yang dalam. Dengan hati yang berat, dia mengemas pakaian dan memohon izin kepada orang tuanya sebelum meninggalkan tempat itu. Namun, orang tua sang putri tak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Mereka mengutus 5 pria gagah yang merupakan saudara sang putri dan pengawal setia kerajaan untuk menemaninya dan menjaga keselamatannya. Mereka pun memulai perjalanan yang penuh petualangan. Beberapa minggu kemudian, mereka tiba di sebuah perkampungan yang bernama Rao. Di sana, putri itu menemukan keindahan yang baru dan kehangatan dalam hati penduduk setempat. Sang putri itu mulai menemukan kembali dirinya yang hilang. Dengan bantuan saudara dan pengawal setianya, putri itu belajar untuk menerima dan melampaui kesedihan masa lalunya. Dan akhirnya, ia berniat untuk melanjutkan petualangannya. Karena pedati atau kereta yang ditarik lembu sebelumnya sangatlah kecil, ia memerintahkan kepada pengawal untuk memperbaikinya agar lebih besar muat menampung banyak perbekalan selama perjalanan. Tidak begitu lama berada di Rao, akhirnya pedati selesai diperbaiki. Tak lama kemudian, sang putri melanjutkan perjalanan menuju Riau. Berbulan-bulan ia menempuh perjalanan hingga sampai di sana. Di Riau, ia menemukan kehangatan penduduk yang membuatnya bertahan lama. Perjalanan tak hanya tentang tempat, tapi juga tentang orang-orang yang ditemui di sepanjang jalan. Desa kecil itu hidup dengan irama para penduduknya yang penuh kebaikan dan rasa hormat yang mendalam terhadap sang putri. Di sebuah sudut desa, di bawah sinar matahari pagi, putri itu meminta bantuan mereka. Tidaklah mengejutkan ketika permintaannya diterima dengan senang hati oleh warga desa. Mereka merasa terhormat bisa berkontribusi pada permintaan putri. Dan begitulah awal kisah terciptanya sebuah perahu, atau yang pada masa itu mereka sebut sebagai skuno atau skunar. Dengan semangat bergotong royong, mereka membangun perahu itu. Tiap paku yang dipasang, tiap kayu yang diletakkan, menceritakan kisah kerja keras dan cinta kasih dari para penduduk desa. Mereka tahu bahwa perahu itu akan menjadi sarana bagi putri untuk meneruskan petualangannya tanpa arah dan tujuan yang pasti. Hari-hari berlalu, dan perlahan tapi pasti, perahu itu mulai membentuk rangka. Bulan demi bulan, kerja keras mereka tidak kenal lelah. Hingga pada suatu hari, perahu itu pun selesai dibuat. Ini merupakan awal dari petualangan sang putri melanjutkan perjalanannya melalui jalur laut. Akhirnya putri memulai petualangannya melalui jalur laut. Dengan perahu yang dibuat, beberapa penduduk Riau juga ikut dalam petualangannya. Terombang-ambing berbulan-bulan di lautan hingga rombongan itu pun sampai di sebuah kuala yang dihadapkan kepada 2 cabang sungai, yang membuat rombongan itu bingung harus mengambil jalur yang mana. Hingga akhirnya memutuskan bermalam sementara di pantai dekat kuala itu. Di sana putri akan melaksanakan tuajuh meminta petunjuk arah mana yang akan dituju selanjutnya. Putri dan rombongan akhirnya memutuskan menginap di pantai itu. Mereka mendirikan tenda serta membuat perapian sebagai penerang. Di tengah malam Tuan Putri melakukan sholat. Ia berdoa untuk diberikan petunjuk dalam menentukan arah yang mana harus dipilih. Akhirnya di malam itu putri mendapatkan petunjuk. Malam berganti pagi, putri dan rombongan meninggalkan pantai menyusuri sungai yang tidak terlalu jauh, hingga sampai ke ujung sungai. Di ujung sungai dataran cukup tinggi, putri beserta rombongan menaiki daratan itu.
Lantas ia memerintahkan para rombongan untuk membersihkan lahan dan membuat beberapa pondok untuk ditempati. Secara bergotong royong mereka pun mulai membuat pondok. Hari demi hari pun berlalu, mereka tanpa lelah terus memperbanyak jumlah pondok yang dibangun, hingga akhirnya mereka memutuskan tidak hanya membuat pondok, melainkan rumah secara permanen. Mereka menganggap tempat itu sangat layak untuk ditempati. Bertahun-tahun waktu berlalu, Kampung Rawo pun semakin ramai penduduk. Kampung itu begitu damai, penduduknya yang rukun serta saling menghargai satu sama lain. Di sana mereka bertani, juga sebagian bekerja sebagai nelayan. Tanahnya subur sehingga mereka mudah mendapatkan makanan dengan cara bertani. Penduduk kian bertambah. Putri sebagai pemimpin di Kampung Rawo akhirnya berniat untuk memperluas wilayah. Ia pun melakukan musyawarah dan sepakat menunjuk Datuk Uban Pokak sebagai utusan untuk mencari lokasi baru untuk dijadikan perkampungan. Pada suatu hari, Datuk Uban Pokak pun mulai pergi mencari lokasi yang baru, berjalan menuju hutan yang ada di sebelah utara. Sepertinya di sini cocok untuk dijadikan perkampungan. Datarannya tinggi dan sumber daya alam yang melimpah. Karena kelelahan, Datuk Uban Pokak pun tertidur di sebuah pohon besar. Tak berapa lama ia pun kembali terbangun. Ia merasa sangat lapar. Dia memancing di sungai dan mendapatkan seekor ikan. Ia pun membakar ikan itu lalu memakannya. Datuk Uban Pokak pun bergegas pulang untuk menyampaikan kepada Tuan Putri. Aku telah menemukan sebuah tempat yang cocok kita jadikan perkampungan yang baru. Tak berapa lama seluruh warga dikagetkan dengan suara yang sangat riuh. Ternyata suara itu berasal dari hutan di sebelah utara. Warga berlarian menuju tempat itu, namun mereka sangat terkejut melihat api yang sangat besar. Ternyata suara itu berasal dari hewan yang menyelamatkan diri dari kobaran api. Api itu ternyata berasal dari bara api sisa pembakaran ikan yang dilakukan oleh Datuk Uban Pokak. Ia lupa memadamkan sebelum dia pulang. Karena saat itu kemarau panjang, api dengan mudah melahap hutan yang dipenuhi daun dan ranting kering. Ditambah hembusan angin laut, menambah cepat proses pembakaran. Akhirnya penduduk berkumpul untuk mencari solusi bagaimana untuk memadamkan api. Api ini tidak mungkin untuk kita padamkan. Kita tunggu saja hingga apinya padam sendiri. Nanti setelah padam, baru kita datang ke tempat ini lagi. Suara gemuruh api melahap hutan yang dipenuhi pohon nibung seolah menyanyikan lagu kesedihan yang menusuk hati. Selama 6 bulan, kebakaran itu menjadi sunyi tanpa penonton, merampas keindahan alam dan menyisakan duka bagi penduduk yang terpencar. Sebagian dari mereka mencari perlindungan di Kampung Rawo, tempat yang masih aman dari amukan api mematikan. Namun, tidak sedikit pula yang terpaksa mengungsi ke tempat-tempat lain, mencari naungan di bawah langit yang sama, namun tak lagi merasakan hangatnya pelukan tanah rintisan. Namun, takdir telah menulis cerita yang berbeda. Setelah berbulan-bulan menyala, api itu pun akhirnya meredup. Air hujan turun sebagai penolong yang ditunggu-tunggu, memadamkan bara yang telah begitu rakus. Bersyukur atas keberlangsungan hidup, mereka memutuskan untuk mengadakan kenduri syukur. Mereka berkumpul, menghidangkan makanan, menciptakan suasana kebersamaan yang hangat di tengah dinginnya alam yang baru saja mengalami tragedi. Dalam doa-doa yang khusyuk, mereka bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas perlindungannya yang tak ternilai. Mengakhiri kisah hitam yang telah menguji kesabaran dan kekuatan mereka. Namun, dari kepahitan itu, tumbuhlah harapan baru. Mereka bermusyawarah. Dari perbincangan yang panjang, satu keputusan akhirnya tercapai, bahwasanya kampung itu akan dijadikan pemukiman yang baru. Mereka bersiap menyongsong masa depan yang baru, menatap langit dengan keyakinan bahwa setiap musibah pasti akan berakhir, dan yang tersisa hanyalah kisah-kisah tentang kegigihan dan kebersamaan. Dan dari musyawarah itu, satu nama pun terpilih. Nama yang menggambarkan wilayah itu sebelumnya, sebagai penanda dari sebuah sejarah. Sesuai dengan kesepakatan kita bersama, kampung ini kita namakan Nibung Hangus.